IPAS. Di kelas 5 sudah belajar mata pelajaran IPAS kan? Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya adik semua yang baca doa belajar dulu ya. Ada yang bisa pimpin doanya dulu? Pimpin doanya dulu. Ya, pimpin dulu. Atau sama-sama nih, sama-sama semua. Ada yang ini, pimpin doanya deh. Yang pakai itu kelasnya. Oke, untuk kelasnya dulu pimpin doanya. Adik-adik sekalian, di sini ada temannya yang tidak hadir. Baik, dan dua adik-adik, sekarang kita akan belajar mengenai Indonesiaku kaya raya. Ini adalah topik membahas materi mengenai mata pelajaran IPAS. Nah, sekarang kakak akan bagikan soal latihan dan adik-adik silakan kerjakan ya. Ada yang
sekarang kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPA, di mana kita akan membahas materi mengenai Indonesiaku Kaya Raya. Di sini ada yang tahu artinya Indonesiaku Kaya Raya? Coba satu orang ada yang tahu? Jadi Indonesiaku Kaya Raya itu di mana Indonesia ini mempunyai kekayaan atau sumber daya alam yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, dan Indonesia ini memiliki 3 tempat. Yang pertama yaitu di wilayah pantai, yang kedua itu di dataran rendah, dan yang ketiga itu dataran tinggi. Di wilayah pantai itu contohnya nelayan. Kan di wilayah pantai itu terdapat ikan ataupun air asin, di mana air asin ini bisa diolah menjadi garam. Apakah adik-adik sudah tahu kalau garam itu terbuat dari air asin? Jadi ikan dan air asin ini bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Dan di wilayah pantai itu termasuk wilayah yang banyak nelayannya ataupun petani garam. Dan yang kedua yaitu di dataran rendah. Di dataran rendah itu adalah dataran yang seperti saat ini kita tempati, di mana dataran rendah ini bisa ditempati untuk menjual, untuk sekolah, membangun jalanan ataupun bangunan. Dan di dataran rendah ini kita juga bisa melihat petani padi, dan ini merupakan salah satu yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat juga. Dan yang ketiga itu di dataran tinggi, contohnya itu seperti gunung. Gunung ini tanahnya itu subur karena adanya sisa-sisa dari abu gunung berapi, dan menanam tanaman di pegunungan itu sangat baik karena tanahnya itu subur, dan ini juga bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Itulah mengapa Indonesia itu dikatakan kaya raya, karena memiliki sumber penghasilan atau sumber daya yang sangat luas. Baik adik-adik sekalian, di sini kakak itu mempunyai media namanya itu Magic Box IPAS. Di media ini terdapat materi mengenai Indonesiaku Kaya Raya. Di sini terdapat yang seperti kakak katakan tadi, yaitu pemanfaatan wilayah pantai dan laut, pemanfaatan wilayah dataran rendah, dan juga pemanfaatan wilayah di dataran. Jadi yang pertama yaitu pemanfaatan wilayah pantai dan laut, di mana karakteristiknya yaitu wilayah yang bersentuhan langsung dengan air asing dan menjadi jalur utama perdagangan. Dan yang kedua yaitu pemanfaatan wilayah dataran rendah, di mana wilayah dengan permukaan yang landai yang memudahkan pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga yaitu wilayah dengan ketinggian di atas 600 mdpl yang memiliki suhu udara sejuk dan tanah vulkanik yang subur. Baik, selanjutnya Ibu akan menunjuk adik-adik sekalian secara random untuk mencoba bermain kartu. Ada yang mau naik atau Ibu tunjuk atau kakak tunjuk? Oke, tidak ada yang mau naik tuh, jadi kakak yang tunjuk ya. Oh ya sini, ayo naik. Ini kartunya sini. Coba di sini bacakan
jelaskan dataran rendah itu biasanya digunakan untuk apa? Oh, bagus, pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Ya, kakak juga jangan dulu. Ini. Ambil satu kartunya. Ya, coba bacakan dulu. Bisa dijawab? Ayo coba kakak bantu jawab ya. Pak Budi tinggal di pinggir laut. Setiap malam ia pergi mencari ikan menggunakan perahu. Apa pekerjaan Pak Budi? Ada yang tahu? Nah, nelayan, bagus sekali. Selanjutnya kakak bagian belakang nih. Ayo siapa yang mau ini atau ini? Ini dua-duanya. Sisa satu ini. Ya, coba bacakan kasih keras. Ya kasih keras. Ayo, kakak bantu bacakan ya. Mengapa penduduk di pegunungan banyak yang bekerja sebagai petani sayur seperti wortel dan juga kubis? Ada yang tahu jawabannya apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mengapa penduduk di pegunungan banyak yang bekerja sebagai petani sayur seperti wortel dan kubis? Kakak tadi sudah menjelaskan kalau daerah dataran tinggi itu seperti pegunungan banyak ditanami tanaman karena apa ya? Karena tanahnya itu subur. Oke, pintar sekali. Coba ada yang bisa mengulangi penjelasan kakak tadi mengenai arti Indonesia kaya raya. Ayo. Kan tadi kita sudah menjelaskan dan mendengarkan mengenai penjelasan 3 tempat itu yang menjadi sumber penghasilan dari masyarakat. Ayo coba adik-adik bisa disimpulkan apa itu Indonesia kaya raya. Indonesiaku kaya raya. Ada yang tahu? Oke, jadi Indonesiaku kaya raya ini seperti kakak jelaskan tadi bahwa Indonesia ini